Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum yang diampu oleh Bu Desti Putri Hanifah MPD. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang komponen dan model pengembangan kurikulum yang beranggotakan saya sendiri, Zanul Fitriani, Fiska Arfiana, dan Zumratus Sangata. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Adapun tujuan pendidikan nasional atau TPN merupakan arah tujuan dan arah pendidikan secara umum yang harus dijadikan patokan atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Yang B, tujuan institusional atau IT atau lembaga, tujuan kelembagaan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang C, tujuan kurikuler atau TK, tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran merupakan bagian dari salah satu cakupan tujuan lembaga. D, tujuan instruksi atau tujuan pembelajaran merupakan kegiatan dari tujuan kurikulum yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu sekali tatap muka atau satu kali pertemuan. Yang kedua, komponen isi merupakan bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Materi kurikulum atau bahan kajian pembelajaran. B. Materi kurikulum mengacu pada pencapaian masing-masing satuan pendidikan. Dan yang C. Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang nasionalis. Materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum yang meliputi 1. Teori, 2. Konsep, 3. Generalisi, 4. Prinsip, 5. Prosedur, 6. Fakta, 7. Istilah, 8. Contoh, dan yang ke-9 definisi. Yang ketiga, komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berhubung dengan implementasi kurikulum, yang mana strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum pembuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keempat, komponen evaluasi merupakan komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti penjaga gawang dalam permainan sepak bola, yang mana berfungsi mengevaluasi, berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Kelima, evaluasi belajar mengajar guna menilai keberhasilan penguasaan siswa
atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan. Diadakan suatu evaluasi. Menurut lingkup luas, bahan dan jangka waktu belajar dibedakan menjadi dua, yaitu yang A, evaluasi formatif atau menilai dalam waktu jangka pendek, dan yang B, evaluasi sumatif atau menilai dalam jangka waktu yang panjang, lebih luas dan cukup lama. Dan selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. 1. Model administratif. Secara teknis operasional pengembangan kurikulum, model ini seperti berikut. A. Tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi naskah akademik. B. Analisis kebutuhan. C. Secara operasional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. D. Kurikulum yang sudah selesai dibuat kemudian dilakukan uji validasi dengan cara melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah tenaga ahli. E. Revisi berdasarkan masukan yang diperoleh. F. Sosialisasi dan diseminasi. Dan yang G. Monitoring dan evaluasi. Yang kedua, model pendekatan grassroots. Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum ini diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah, antara lain: A. Sekolah atau guru bersifat kritis untuk menyikapi kurikulum yang sedang berjalan. B. Sekolah atau guru memiliki ide inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Yang C. Sekolah atau guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. D. Sekolah atau guru bersikap terbuka dan akomodatif untuk menerima masukan-masukan dalam rangka pengembangan kurikulum. Ketiga, model demonstrasi. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup seluruh atau beberapa sekolah. Satu komponen kurikulum mencakup keseluruhan komponen kurikulum. A. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. B. Kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Yang keempat, model Biochem. A. Memutuskan area atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Keputusan yang menakjubkan ruang lingkup upaya pengembangan. B. Menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. C. Tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. D. Implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengulangan kurikulum. Yang E. Evaluasi kurikulum. Yang kelima, model Rogers. A. Diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di
di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. B. Pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. Yang C. Kemudian diadakan pertemuan dan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dengan murid, guru dan peserta didik lainnya. Yang D. Selanjutnya diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi, seperti langkah nomor 3. Dalam situasi ini diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab, sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Dan yang keenam, yang terakhir, model pemecahan masalah. A. Melakukan kajian tentang data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Dan yang B. Melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.